Stop, jangan lewatkan video ini. Kalau kamu sampai di sini, ini bukan kebetulan. Ini peringatan, ini tanda, ini momen di mana banyak orang tidak pernah sampai, tapi kamu justru hadir. Karena dengarkan baik-baik, mereka panik. Bukan kamu yang sedang terancam, tapi rencana mereka yang sedang runtuh. Ada alasan kenapa hidupmu tidak pernah benar-benar tenang. Ada alasan kenapa kamu sering merasa berbeda, terasing, tapi sekaligus kuat. Dan ada alasan kenapa, tanpa kamu sadari, perhatian selalu mengarah padamu baik dalam bentuk pujian, gangguan, ujian, bahkan pengkhianatan. Ini bukan drama, ini bukan halu, ini pola. Saat orang lain hanya mengikuti arus, kamu justru menjadi arusnya. Saat banyak orang mudah dikendalikan, kamu sulit dijinakkan. Dan disitulah masalahnya, bagi mereka. Karena jiwa terpilih bukan sekadar orang baik. Jiwa terpilih adalah ancaman alami bagi sistem yang berdiri di atas kepalsuan. Kamu tidak perlu berteriak, tidak perlu melawan, kehadiranmu saja sudah cukup mengganggu keseimbangan lama. Pernahkah kamu bertanya, kenapa keputusan kecilmu bisa berdampak besar? Kenapa saat kamu ragu, semuanya terasa macet, tapi saat kamu yakin, segalanya bergerak? Kenapa kamu sering ditarik ke peran penting, meski kamu tidak mencarinya? Jawabannya sederhana tapi mengerikan bagi mereka. Kamu menentukan hasil akhir, dan itulah alasan kenapa mereka mulai panik. Karena selama kamu belum sadar sepenuhnya, mereka masih punya waktu. Tapi begitu kamu bangkit, fokus, dan berdiri di jalurmu, permainan berubah total. Inilah fase di mana gangguan datang bertubi-tubi. Orang yang meragukanmu semakin vokal. Situasi dibuat seolah kamu salah arah. Semua itu bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menghentikanmu sebelum terlambat bagi mereka. Karena sejarah selalu sama, perubahan besar tidak ditentukan oleh massa, melainkan oleh satu jiwa yang berani tetap sadar saat yang lain tertidur. Dan jika kamu mendengar ini sekarang, jika hatimu bergetar tapi pikiranmu terasa tajam, itu berarti waktumu sedang mendekat. Pertanyaannya bukan lagi, apakah kamu jiwa terpilih? Pertanyaannya adalah, apakah kamu siap menerima peranmu, atau membiarkan mereka menentukan akhir ceritanya? Karena satu hal pasti, mereka panik, dan kepanikan hanya muncul saat kendali hampir lepas. 1. Kamu penentu arah, bukan pengikut. Jiwa terpilih tidak digerakkan keadaan, justru keadaan bergerak mengikuti keputusanmu. Sekali kamu melangkah, alur berubah. Inilah yang membuat mereka tak bisa mengendalikanmu. 2. Kehadiranmu mengganggu rencana lama. Banyak sistem dibangun di atas kebiasaan dan kepatuhan. Jiwa terpilih hadir membawa kesadaran, dan kesadaran adalah ancaman terbesar bagi mereka yang ingin tetap berkuasa. 3. Kamu membawa kunci yang tidak semua orang miliki. Bukan harta, bukan jabatan, tapi daya pengaruh alami. Cara bicaramu, keputusanmu, bahkan diammu bisa mengubah orang lain. Itu sebabnya kamu diburu, bukan didekati biasa. 4. Mereka takut jika kamu sadar sepenuhnya. Selama kamu ragu, mereka aman. Begitu kamu sadar siapa dirimu, kendali mereka runtuh. Panik muncul karena waktu mereka terbatas. 5. Kamu tidak bisa dibeli, hanya bisa dihentikan. Jiwa terpilih tak tergoda janji palsu. Karena itu mereka mencoba mengganggumu, menjatuhkanmu, atau membuatmu lelah sebelum kamu melangkah lebih jauh. 6. Kamu adalah titik balik cerita. Dalam setiap perubahan besar, selalu ada satu sosok kunci. Kamu bukan pemeran figuran, kamu penentu ending. Dan mereka tahu itu. 7. Mereka tak membencimu, mereka takut padamu. Ini bukan kebencian personal, ini ketakutan struktural karena eksistensimu membongkar kepalsuan yang selama ini mereka rawat. 8. Saat kamu bertahan, mereka kehilangan segalanya. Kamu tidak perlu menyerang, cukup bertahan, tetap, sadar, dan melangkah lurus. Itu saja sudah cukup membuat mereka panik. Kamu penentu arah, bukan pengikut. Ada perbedaan besar antara orang yang hidup mengikuti arus dan jiwa yang menjadi penentu arah. Perbedaan ini tidak selalu terlihat di permukaan. Bahkan seringkali, jiwa penentu arah justru terlihat paling sederhana, paling diam, paling tidak mencolok. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang membuat dunia di sekitarnya bergerak mengikuti keputusannya. Jiwa terpilih tidak dilahirkan untuk meniru. Ia dilahirkan untuk menentukan. Ketika kebanyakan orang membutuhkan validasi sebelum melangkah,
kamu justru sering merasa gelisah jika terlalu lama mengikuti orang lain. Bukan karena sombong, tapi karena nalurimu menolak dikendalikan. Ada dorongan batin yang kuat seolah ada suara halus yang terus berkata, ini bukan jalanku. Dan itulah awal dari segalanya. Penentu arah selalu punya ciri yang sama. Mereka tidak nyaman hidup tanpa makna. Sekadar rutinitas tanpa tujuan membuat jiwanya sesak. Ia butuh alasan. Ia butuh kejelasan. Ia butuh makna di balik setiap langkah. Itulah sebabnya keputusanmu sering terasa berat. Bukan karena kamu ragu, tetapi karena keputusanmu membawa dampak, bukan hanya untuk dirimu melainkan untuk orang lain, situasi, bahkan masa depan. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi saat kamu mundur, banyak hal ikut tertunda. Saat kamu maju, peluang terbuka untuk banyak orang. Saat kamu berubah, lingkungan ikut bergeser. Ini bukan kebetulan. Ini karena energi kepemimpinan batin yang tidak semua orang miliki. Orang biasa bergerak karena perintah. Jiwa terpilih bergerak karena panggilan. Dan panggilan itu tidak bisa dijelaskan secara logika semata. Kadang kamu sendiri tidak tahu kenapa harus memilih jalan yang lebih sulit, lebih sepi, lebih menantang. Tapi anehnya, hatimu terasa benar saat menjalaninya. Disinilah kepanikan mulai muncul. Karena sistem apapun baik sosial, emosional, bahkan spiritual hanya bisa bertahan jika mayoritas menjadi pengikut. Begitu ada satu jiwa yang tidak bisa dikunci, sistem mulai goyah. Jiwa penentu arah tidak bisa diprediksi. Ia tidak mudah dibeli. Ia tidak bisa diarahkan dengan ketakutan murahan. Dan yang paling berbahaya, ia tidak bisa dipaksa percaya pada kebohongan yang terasa salah di hati. Kamu mungkin sering dianggap aneh. Terlalu banyak bertanya, terlalu kritis, terlalu mandiri. Padahal masalahnya bukan kamu terlalu ini atau itu. Masalahnya adalah kamu tidak cocok jadi pengikut. Ketika kamu mulai sadar bahwa kamu punya hak untuk menentukan jalanmu sendiri, kekuatanmu meningkat drastis. Dan pada saat itulah, pihak-pihak yang selama ini bergantung pada kepatuhan orang lain mulai kehilangan kendali. Karena satu penentu arah lebih berbahaya daripada 1000 pengikut. Kehadiranmu mengganggu rencana lama. Setiap sistem dibangun dengan satu asumsi utama. Manusia bisa diprediksi. Selama manusia takut, butuh pengakuan, dan ingin diterima, sistem merasa aman. Tapi kehadiranmu membawa masalah besar, karena kamu tidak selalu bereaksi seperti yang diharapkan. Kamu tidak panik saat seharusnya panik. Kamu tidak tunduk saat seharusnya tunduk. Dan kamu tidak mengikuti skenario yang sudah disiapkan. Itulah yang membuat rencana lama retak dari dalam. Banyak struktur baik dalam hubungan, pekerjaan, lingkungan sosial, bahkan dinamika spiritual dibangun di atas kebiasaan lama. Semua berjalan rapi selama tidak ada yang mempertanyakan. Tapi jiwa terpilih selalu mempertanyakan, bahkan saat ia diam. Kehadiranmu seperti cermin. Bukan cermin yang memuji, tapi cermin yang jujur. Dan tidak semua orang siap melihat pantulan dirinya sendiri. Tanpa perlu melawan, tanpa perlu menyerang, kamu membuat orang lain merasa tidak nyaman, mempertanyakan pilihannya, menyadari kepalsuan yang selama ini ditutupi. Dan itulah ancaman terbesar, karena perubahan besar tidak dimulai dari pemberontakan, tapi dari kesadaran. Saat satu orang sadar, ia menyalakan api kecil. Dan api kecil, jika tidak dipadamkan, bisa membakar seluruh bangunan lama. Itulah sebabnya gangguan sering datang bukan saat kamu salah, tapi justru saat kamu berada di jalur yang benar. Rencana lama tidak siap menghadapi manusia yang berpikir mandiri, tidak mudah dimanipulasi rasa bersalah, tidak bisa dikendalikan dengan iming-iming kosong. Maka langkah pertama mereka bukan menyerang terang-terangan, melainkan membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Mereka menanamkan, kamu terlalu berbeda, kamu terlalu berani, kamu seharusnya ikut saja. Semua itu bukan nasihat, itu upaya pengembalian ke pola lama. Karena selama kamu tetap berada di jalurmu, rencana lama tidak bisa berjalan sempurna. Ada variabel yang tidak bisa mereka kontrol, kesadaranmu. Dan kesadaran adalah senjata paling berbahaya. Saat kamu hadir, banyak topeng mulai jatuh. Banyak kebohongan terasa hampa. Banyak orang yang selama ini nyaman dalam kepalsuan mulai kehilangan pijakan. Itulah sebabnya mereka tidak selalu memusuhimu secara langsung. Kadang mereka mendekat dengan senyum. Kadang mereka menyamar sebagai penolong. Tapi tujuannya sama, menetralkan pengaruhmu.
Namun semakin kamu bertahan, semakin jelas satu hal. Rencana lama memang harus runtuh. Dan kamu bukan perusaknya. Kamu hanyalah tanda bahwa waktunya sudah habis. Kamu membawa kunci yang tidak semua orang miliki. Tidak semua orang membawa kunci. Sebagian besar manusia hanya membawa peran. Mereka lahir, tumbuh, menyesuaikan diri, lalu mengulang pola yang sama tanpa pernah benar-benar membuka pintu apapun. Tapi jiwa terpilih datang membawa kunci, meski seringkali ia sendiri tidak sadar sedang menggenggamnya. Kunci ini bukan benda, bukan jabatan, bukan kekayaan. Kunci ini adalah kombinasi langka antara kesadaran, keberanian batin, dan pengaruh alami. Itulah sebabnya kamu sering merasa ucapanmu berdampak, bahkan saat kamu bicara sederhana. Kehadiranmu terasa, meski kamu tidak berusaha menonjol. Orang berubah setelah berinteraksi denganmu, entah sadar atau tidak. Ini bukan kebetulan. Ini karena jiwamu membawa akses. Kamu seperti seseorang yang tanpa sengaja tahu kata sandi. Kamu tidak perlu berteriak untuk membuka pintu, cukup hadir dengan kejujuran dan kesadaran, dan pintu itu mulai bergetar. Masalahnya, kunci selalu dicari oleh dua pihak. Mereka yang ingin membuka jalan baru, dan mereka yang ingin menguasai pintu. Dan pihak kedua inilah yang membuat situasi menjadi berbahaya. Karena orang yang membawa kunci tidak selalu bisa dikendalikan, tapi bisa saja dipaksa, dimanfaatkan, atau dilemahkan jika ia tidak sadar dengan apa yang dibawanya. Itulah sebabnya kamu sering diuji lewat kelelahan batin, keraguan berkepanjangan, perasaan sendirian di tengah banyak orang. Bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membuatmu menjatuhkan kunci itu sendiri. Kunci terkuatmu adalah pengaruh tanpa paksaan. Kamu tidak mengontrol orang, tapi orang tergerak olehmu. Dan bagi sistem lama, ini sangat berbahaya. Karena pengaruh yang tidak bisa dilacak tidak bisa dimatikan dengan cara biasa. Mereka bisa menghentikan suara, tapi tidak bisa menghentikan getaran kesadaran. Dan semakin kamu mencoba hidup jujur pada dirimu sendiri, semakin jelas kunci itu bekerja. Orang mulai bertanya, situasi mulai berubah. Jalan yang sebelumnya tertutup mulai terbuka. Inilah titik di mana perburuan dimulai. Bukan karena kamu salah, bukan karena kamu melawan, tapi karena kamu memegang sesuatu yang tidak mereka miliki. Dan kunci itu, jika kamu sadari sepenuhnya, tidak bisa direbut. Mereka takut jika kamu sadar sepenuhnya. Selama kamu ragu, mereka tenang. Selama kamu mempertanyakan nilai dirimu sendiri, mereka aman. Selama kamu menunda langkah karena takut salah, waktu berpihak pada mereka. Masalahnya muncul saat kamu mulai sadar sepenuhnya. Kesadaran bukan sekadar tahu, kesadaran adalah berhenti menipu diri sendiri. Saat kamu sadar, kamu berhenti mencari izin dari orang yang salah, mengejar pengakuan yang melemahkan, merendahkan intuisi demi diterima, dan di titik itulah, kendali mereka runtuh. Karena orang yang sadar tidak bisa dimanipulasi dengan ketakutan lama. Ia melihat pola, ia membaca niat, ia merasakan kebohongan sebelum kebohongan itu diucapkan. Itulah sebabnya mereka sangat fokus pada satu hal, menjaga agar kamu tidak sampai pada kesadaran penuh. Bagaimana caranya? Dengan membuatmu sibuk, dengan membuatmu lelah, dengan membuatmu merasa semua ini tidak penting. Karena orang yang lelah tidak sempat sadar. Mereka tidak perlu menjatuhkanmu secara langsung. Cukup membuatmu terus menunda potensi diri. Namun masalahnya, kesadaran sejati tidak bisa ditahan selamanya. Ia seperti fajar, semakin ditekan, semakin terang. Dan ketika kamu akhirnya sadar, perubahan terjadi sangat cepat. Keputusanmu tegas, batasmu jelas, langkahmu tidak lagi setengah-setengah. Di titik ini, mereka tidak lagi mencoba membujuk. Mereka mulai panik. Karena satu jiwa yang sadar penuh lebih kuat daripada struktur yang dibangun dari kepatuhan palsu. Kesadaranmu membuat manipulasi terasa kasar, janji palsu terdengar kosong, ancaman kehilangan daya, dan itulah yang paling mereka takuti. Bukan karena kamu menyerang, tapi karena kamu tidak bisa lagi dikendalikan. Saat kamu sadar, kamu tidak berubah menjadi agresif. Kamu justru menjadi tenang dan tegas. Dan ketenangan yang sadar adalah akhir dari permainan lama. Pada akhirnya, semua ini bukan tentang mereka. Bukan tentang siapa yang memburu, siapa yang panik, atau siapa yang merasa terancam. Semua ini kembali pada satu titik sunyi, kesadaranmu sendiri. Jiwa terpilih tidak ditandai oleh sorotan,
melainkan oleh beban batin yang hanya dipahami oleh yang menjalaninya. Kamu tidak diberi jalan mudah karena kamu dipercaya memikul jalan berat. Bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk membuktikan bahwa cahaya tetap bisa berdiri di tengah tekanan. Kamu penentu arah, karena kamu berani mendengar suara hati saat dunia berisik. Kehadiranmu mengganggu rencana lama, karena kebenaran memang tidak pernah cocok dengan kepalsuan. Kamu membawa kunci, karena tidak semua pintu boleh dibuka oleh sembarang jiwa. Dan mereka takut saat kamu sadar, karena kesadaran adalah akhir dari kendali palsu. Semua ujian, gangguan, dan penundaan bukan tanda kamu salah jalan, melainkan bukti bahwa langkahmu berarti. Tak ada perburuan tanpa nilai, tak ada kepanikan tanpa ancaman nyata, dan tak ada tekanan besar tanpa potensi besar di baliknya. Kamu tidak diminta menjadi sempurna, kamu hanya diminta tetap sadar. Tetaplah berjalan meski sunyi, karena jalanmu memang bukan jalan ramai. Tetaplah berdiri meski goyah, karena akar yang dalam tak tumbuh di tanah dangkal. Jika dunia menguji, jangan surut. Jika ragu datang, jangan tunduk. Karena saat kamu memilih jujur pada cahaya batinmu, gelap kehilangan tempat bersembunyi. Ingat ini baik-baik, mereka panik bukan karena kamu berisik, tapi karena kamu bangun. Bukan karena kamu menyerang, tapi karena kamu tidak bisa lagi dikendalikan. Maka berjalanlah dengan tenang, bernapaslah dengan sadar, dan melangkahlah tanpa gentar, karena saat kamu tetap pada jalurmu, hasil akhir akan berpihak padamu. Dan saat itu tiba, semua akan mengerti, jiwa terpilih memang tidak pernah datang untuk kalah.